Halo, perkenalkan nama saya Desta Prawira Hadikusuma dengan NIM 2130 2050 2037 dengan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu penyajian akhir A2 tugas besar kedua, yaitu Kafetaria Kampus. Di sini bisa kita lihat studi literaturnya. Yang pertama ada TOR dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal perancangan. Salah satu standar lingkungan kampus adalah merancang ruang bersama bagi mahasiswa, yaitu kafetaria kampus. Kawasan kafetaria berada dalam kawasan kampus UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak fakultas berkeinginan membangun kafetaria dengan kelengkapan antara lain taman, ruang makan, ruang saji, kasir yang dapat juga digunakan untuk tempat santai dan berdiskusi mahasiswa. Konsep kafetaria sebagai sarana sosial, santai dan edukasi dengan konteks memadukan teknologi, material dan penguasaan struktur desain. Adapun tugas pada kali ini yaitu merencanakan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk ruang diskusi dan bersantai. Definisi kafetaria sendiri yaitu kafetaria adalah tempat yang memungkinkan orang untuk mengumpulkan makanan dari meja dan untuk mengkonsumsinya. Kafetaria adalah restoran di mana pelanggan dapat melayani diri sendiri, jenis restoran yang menyajikan aneka makanan dan minuman dengan sistem swalayan atau mengambil menu makanan sendiri. Fungsi kafetaria yaitu membantu pertumbuhan dan kesehatan pembeli dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis. Kedua, mendorong pembeli untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang. Ketiga, memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi serta secara tidak langsung. Adapun tujuannya yaitu menyajikan fasilitas kafetaria untuk membantu program sekolah, universitas, atau kantor secara menyeluruh. Kafetaria sebagai suatu upaya yang sangat bernilai bagi tujuan sekolah atau universitas atau kantor seperti kesehatan, efektivitas sosial, efisiensi ekonomi, dan apresiasi keindahan. Dan karakteristiknya sendiri yaitu karakteristik yang dimiliki oleh kafetaria yaitu menyediakan kafetaria yang bersih, hangat, menyenangkan, menarik, tenang, dan tertib. Di sini saya mengambil 3 contoh kafetaria di dunia. Yang pertama ada Kafetaria in Unshimado. Sang arsitek yaitu Nuji Architects. Lokasinya di Setauchi, Jepang. Tahun dibangunnya tahun 2013. Latar belakang dibangunnya, perusahaan konstruksi di Setauchi ingin membangun sebuah tempat yang enak buat diskusi karyawannya. Oleh sebab itu mereka membangun kafetaria ini. Fungsinya yaitu kafetaria ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai kafetaria bagi masyarakat lokal dan untuk membangun tempat membiasakan diri bagi masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan tempat bersantai dan berdiskusi yang nyaman bagi masyarakat Jepang di Setauchi. Yang kedua, ada University Hospital Cafeteria. Sang arsitek yaitu Jesus Granada. Lokasinya di Sevilla, Spanyol. Tahun dibangunnya tahun 2011. Latar belakang kafetaria ini dibangun pada tahun 2011 oleh pihak universitas karena adanya suara dari mahasiswa untuk membangun suatu tempat yang berguna untuk berdiskusi. Fungsinya yaitu sebagai tempat berbelanja makanan atau minuman cepat saji di dalam kampus. Tujuannya yaitu memfasilitasi mahasiswa dengan kafetaria dan menciptakan tempat berkumpul yang nyaman. Ketiga, Cafeteria at Allen University. Sang arsitek yaitu MGR Architekten. Lokasinya di Allen, Jerman. Tahun dibangunnya tahun 2009.
Latar belakangnya sebuah rumah sempit dan memanjang yang terletak di antara hutan dan kampus perguruan teknik ini awalnya dibangun untuk menambah kompleks bangunan di area kampus dan menjadi kafetaria di tahun 2009. Fungsinya yaitu berfungsi sebagai pusat pertemuan baru bagi para mahasiswa. Tujuannya menyediakan tempat yang aman dan tentram bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan berbelanja. Kedua, studi preseden bisa dilihat di sini sendiri yang dari 3 kafetaria tadi saya menganalisa kafetaria in Unsimado, lokasi di Setauchi, Jepang. Material utama dalam kafetaria ini yaitu kayu ebony. Bentuknya menyerupai bentuk supermarket, warna tortilla, bidang persegi panjang. Sang arsitek sengaja merancang detail dan bahan yang digunakan agar tampak tidak halus untuk menciptakan suasana santai yang membangun pengunjung bersantai di dalam ruangan. Bisa dilihat di sini analisa bentuknya. Kedua, itu University Hospital Cafeteria yang berlokasi di Sevilla, Spanyol. Material utama dari bangunan ini yaitu baja ringan. Bentuknya persegi panjang yang dimodif, warnanya merah, bidang persegi panjang. Sang arsitek memutuskan untuk memasukkan satu elemen kontinu yang bervariatif yang mempunyai arti dan serangkaian halaman yang bertengger menjadi baru. Desain ini memiliki pembacaan ganda di belakang dan di bawah. Oleh sebab itu, kafetaria ini didesain dengan modern. Adapun yang ketiga yaitu kafetaria at University Essen. Lokasinya di Essen, Jerman. Material utama dari bangunan ini yaitu kayu dan kaca. Bentuknya menyerupai bentuk pianika, warnanya krim, bidang persegi panjang. Sang arsitek memadukan bilah berjajar dengan fasad atap pelana terbuka dan sebuah penutup kayu diletakkan di atasnya. Tampilan bangunan ini dimodelkan dengan memvariasikan cahaya dan bayangan. Ini adalah bangunan struktur halus yang memadukan secara harmonis standar program dan situasi lokal. Bisa dilihat sendiri analisa bentuknya. Lanjut ke data existing. Saya mengambil lokasi tapak berada di Fakultas Pertanian, kawasan kampus Universitas Palangkaraya di Jalan Hendrik Timang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. View di arah utara terdapat UPT Pusat Komputer Universitas Palangkaraya. Dari arah barat terdapat Fakultas Teknik. Dari arah timur terdapat sarana olahraga dan tempat beribadah. Dari arah selatan terdapat UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Palangkaraya. Aksesibilitas pada site itu yang pertama, lokasi dapat diakses menggunakan transportasi darat dan berjalan kaki. Kedua, lokasi dekat dengan UPT Komputer Universitas Palangkaraya, kurang lebih 114 meter. Ketiga, lokasi dekat dengan Fakultas Teknik, kurang lebih 300 meter. Yang keempat, lokasi berdekatan dengan sarana olahraga, kurang lebih 100 meter. Yang kelima, lokasi berdekatan dengan tempat beribadah, kurang lebih 96 meter. Yang keenam, lokasi berhadapan langsung dengan UPT Etik. Lokasi tapak terletak di Fakultas Pertanian di kawasan kampus Universitas Palangkaraya, Jalan Hendrik Timang. Tapak yang digunakan sebagai perancangan kafetaria kampus ini bertapak di rumputan. Tinggi tapak sejajar dengan jalan lalu lintas. Alasan pemilihan tapak di sini karena tempatnya luas dan dekat dengan keramaian dan akan menarik para pelanggan untuk datang ke kafetaria. Adapun konvensi tapaknya, yang pertama yaitu terdapat saluran drainase dengan lebar 160 cm, kedalaman 70 cm. Yang kedua, terdapat beberapa tiang listrik dan jaringan internet. Yang ketiga, pada sekitar tapak di arah timur terdapat sarana olahraga dan gereja. Yang keempat, adanya beberapa vegetasi.
Dan bisa dilihat di sini ada potongan melintang jalan dengan skala 1:100 dan ukuran jalan trotoar dan parit. Pertama, Jalan Hendrik Timang dengan lebar 8 meter, panjang 1,6 km. Lebar side 20 meter, panjang 20 meter. Trotoar dengan lebar 160 cm dengan tinggi 40 cm dan parit dengan lebar 160 cm dan kedalaman 70 cm. Selanjutnya kita beralih ke analisa tapak. Yang pertama ada analisa matahari. Pada pukul 5.30 matahari mulai terbit dari barat. Pada pukul 11.30 matahari memiliki intensitas yang tinggi. Pada pukul 17.00 matahari mulai terbenam. Responnya, untuk antisipasi silau dan panas matahari untuk area tapak yang terkena, dapat menggunakan pohon yang berdaun lebat sebagai filterisasi panas matahari. Yang kedua, ada analisa angin. Angin barat yang biasanya membawa hawa panas bisa diantisipasi dengan vegetasi. Angin barat pada pagi hari dan sore hari sangatlah sejuk. Responnya, dibuat bangunan yang mempunyai ventilasi udara agar udara dapat masuk ke dalam ruangan. Ketiga, ada analisa utilitas. Yang berwarna biru yaitu saluran drainase, yang berwarna hitam adalah lampu jalan, yang berwarna kuning adalah tiang listrik. Utilitas di sekitar tapak terdapat drainase yang mengelilingi tapak pada bagian kanan dan kiri. Terdapat tiang listrik dan lampu jalan. Responnya, kondisi drainase di tiap bangunan yang sudah baik, hanya diperlukan pemeliharaan yang baik dan menghindari terjadinya pembuangan sampah di saluran drainase, maka diperlukan tempat sampah. Yang keempat yaitu analisa vegetasi. Yang pertama ada pohon ketapang, dua ada pohon palen, ketiga ada pohon sirih, empat ada pohon beringin. Responnya, di dalam site memiliki vegetasi yang kurang, sehingga perlu adanya penambahan vegetasi di titik tertentu, seperti tanaman hias atau tanaman peneduh. 5. Ada analisa sirkulasi. Sirkulasi kendaraan di Jalan Hendrik Timang terdapat 2 jalur dan arah masuk ke kafetaria dapat diakses melalui Jalan Hendrik Timang. Yang berwarna merah yaitu sirkulasi kendaraan, yang berwarna biru adalah sirkulasi pejalan kaki. Responnya, pada jalur pejalan kaki, material yang digunakan diganti dengan grass block agar air mudah menyerap. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Pada Jalan Hendrik Timang, tingkat kebisingan tergolong tinggi karena banyak mahasiswa yang melewati jalan itu. Pada Jalan Universitas Palangkaraya, tingkat kebisingan tergolong rendah. Responnya, penggunaan vegetasi di sekitar tapak untuk mengurangi kebisingan. Peletakan pohon diharapkan pada daerah yang tingkat kebisingannya tinggi. Selanjutnya, ada analisa hujan. Kondisi curah hujan di Kota Palangkaraya berkisar 42% dengan kelembapan 94% dan curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari. Daerah bangunan yang terkena hujan berpotensi membuat cat pada bangunan mengelupas. Responnya, dibuat daerah peresapan air hujan dengan dirancang agar terlihat dan berfungsi sebagai kolam atau tempat penampungan air hujan. Kita langsung ke site plan dan denah. Sini bisa dilihat ada denah. Yang sebelah kiri itu site plan yang berketerangan A, kafetaria, yang B, Fakultas Pertanian, C, UPT Pusat Komputer, D, UPT TIK, E, UPT Lab Terpadu. Ini bisa kita lihat sebelah kiri adalah set plan dan sebelah kanan adalah denah kafetaria itu sendiri. Konsep desain, bentuk dasar yang saya ambil dari
konsep desain kafetaria kampus ini yaitu desain kafetaria kali ini terinspirasi dari bentuk dari kamera. Lalu dihapus beberapa elemen dan dibuat beberapa elemen yang baru. Bisa dilihat ada perpotongan dan penambahan. Dan hasil terakhirnya ada jendela, pintu, dan tangga. Gubahan masanya bisa kita lihat sendiri di sini. Dan hasil akhirnya di sebelah kanan pojok bawah. Warnanya yaitu warna orange yang mengandung arti kesan yang kreatif, dan putih, suci, dan kudus. Lanjut kita ke gambar tampaknya. Di sini ada tampak depan, ada tampak kiri, ada tampak belakang, dan ada tampak kanan dengan skala 1:100. Lanjut ke potongan. Ada potongan AA dan potongan BB dengan skala 1:100. Lalu ada detail arsitektur. Yang pertama tiang kolom, yang kedua ada kaca bulat dengan skala 1:20. Di sini saya sudah membuat contoh maket dari kafetaria saya, dan saya akan menaruh video proses pembuatannya di dalam video kali ini. Sampai di sini dulu video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan kata. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih.